Pemirsa, di usia ke-10 tahun, Nusantara TV berkomitmen mengawal pelaksanaan program Asta Cita yang mengusung ekonomi kerakyatan. Salah satu wujud ekonomi kerakyatan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Mari kita bahas tema itu, bertepatan juga dengan peringatan ulang tahun ke-10 Nusantara TV. Tentunya bersama tamu istimewa saya yang tadi sudah Anda saksikan sebagai presenter dadakan, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha, yang hadir bersama saya di studio, juga bersama Presiden Komisaris NT Corporation, Nurdin Tampu Bolon. Selamat bergabung kembali, Mbak Wamen. Apa kabar? Terima kasih, baik. Pak Nurdin, terima kasih bersama kami. Terima kasih, Sehat, Pak Doni. Nurdin? Sehat Happy banget. birthday, Pak. 10 tahun. 10 tahun NTV. Buat kita. Satu dekade. Iya, satu dekade. Tapi Satu sebelum dekade. lebih jauh, Pak Nurdin, saya pengen tahu dulu kalau Mbak Wamen jadi Wakil Menteri Koperasi itu kan urusan koperasi ini kan sebenarnya hajat hidup orang banyak ya. Yap. Selama menjalankan tugas, apa yang bisa Anda sampaikan? Saya termasuk orang yang sangat bersyukur hadir bergabung di kabinet Pak Prabowo Subianto, Pak Gibran ini, Ya. khususnya bergabung di Wamen Koperasi yang pada hari ini Kementerian Koperasi punya tugas khusus mengawal program strategis nasional. Dengan tugas khusus tersebut yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memiliki peran penting karena langsung terjun ke desa-desa, langsung berinteraksi. Jadi Bang Dike, yang perlu saya sampaikan, Ya. KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program strategis nasional yang dalam pelaksanaannya itu bekerja sama, berkolaborasi dengan 18 KL dan terus tumbuh dan terus bertambah. Ya. Terakhir ada Kementerian PU datang untuk MOU, terus kemudian ada Komdiji juga yang akan bergabung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga yang akan bergabung. Jadi KDKMP ini memiliki magnet yang luar biasa untuk semua KL bisa sama-sama mewujudkan keberhasilan KDKMP ini. Hampir separuh nomenklatur di kabinet ngurusin ini ya. Itu membuktikan bahwasannya strategisnya KDKMP ini harus hadir. Pentingnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus hadir dan berhasil di setiap desa dan kelurahan. Ya, Mbak Wamen, ini kan proyek strategis Presiden Prabowo. Ini adalah janji politik juga. Artinya beban ini ada di tangan Anda dan Menteri Koperasi. Sehingga mau tidak mau harus sukses. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, jadi sampai saat ini tadi kita terakhir tadi sore kita rapat pimpinan di Kementerian Koperasi, kita optimis dan setiap kinerja kita masih on the track bahwa kita akan bisa mewujudkan targetnya pada bulan Maret akhir 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan terbangun secara fisiknya, yaitu gudang dan gerai beserta dengan kelengkapan dan isinya. Optimisme itu sudah kita yakini bahwa kita bisa melakukan ini dengan percepatan-percepatan yang hari ini sudah kita lakukan. Kalau Wamennya muda dan semangat seperti ini, saya pasti yakin. Pak Nurdin, sebagai pengusaha nasional, bagaimana Anda melihat kinerja pemerintah kita setelah 1 tahun, khususnya di bidang ekonomi kerakyatan terkait dengan koperasi ini, Pak? Iya, terima kasih Mas Doni. Yang jelas yang saya lihat, konsep daripada Koperasi Merah Putih ini adalah meningkatkan daripada ekonomi kerakyatan, karena itu dari desa. Ya. Jadi membangun bangsa Indonesia adalah membangun dari desa. Itu sudah jelas. Kenapa koperasi? Koperasi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa soko guru ekonomi kita itu adalah koperasi. Betul. Jadi ini merupakan suatu kita kembali kepada soko guru kita. Yang perlu adalah bagaimana pemerintah saat ini bisa melakukan ini secara profesional. Jadi negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, Korea maupun negara-negara Eropa Barat, produk barang dan jasa mereka itu banyak dibangun oleh UKM-UKM-nya. Jadi artinya tulang punggung ekonomi mereka adalah dari sana, UKM itu. Kenapa? Karena UKM itu adalah melibatkan banyak orang. Penduduk bangsa ini 80% rata-rata dia masuk memegang UKM.
Jadi kalau mereka ini, UKM ini bisa berjalan dengan benar dan baik, berarti pertumbuhan ekonomi dari desa akan mengenerate daripada sektor-sektor lainnya, Ya. terutama ekonomi, pendapatan devisa, masyarakatnya bisa makmur. Jadi kalau bisa ditransformasikan antara cara kerja UKM dengan koperasi, inilah cikal bakal daripada Koperasi Merah Putih ini menjadi benar-benar bisa menjadi suku guru ekonomi Guru, kita. iya. Nah, ini yang menarik adalah tentu apa yang disampaikan Pak Nudi tadi, Mbak Wamen, perlu inovasi. Nah, tapi kan untuk mengubah mindset dan kemudian membuat perubahan itu kan perlu waktu ya. Inovasi apa yang mungkin bisa terukur dan terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama? Ya. Hari ini 80.000 itu yang hari ini sudah terbentuk, bahkan 82.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah berbadan hukum. Wow. Kita buatkan SIMKOPDES. SIMKOPDES itu Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, agar apa? Semua informasi yang ada di setiap desa, setiap koperasi desa itu bisa terintegrasi, bisa kita pantau, kita bisa awasi baik secara kelembagaannya maupun transaksinya. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, salah satu tujuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Mas Dige, saya laporkan, hari ini kita memfasilitasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu dengan pendamping desa, pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ada namanya PMO. PMO ini Project Management Officer, yang setiap satu provinsi, satu kabupaten kota itu ada 2 orang, Bapak. Oh. Itu fasilitasi yang kita lakukan untuk terus mendampingi pengurusnya. Yang kedua ada namanya BA. BA ini Business Assistant. Business Assistant. Pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang setiap satu BA itu mendampingi 10 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tugasnya mendampingi untuk kelembagaannya, administrasinya, termasuk penyusunan proposalnya, pengelolaan bisnisnya, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pendampingan yang kita lakukan untuk penguatan kapasitasnya. Selain itu, secara simultan hari ini kita sudah melangsungkan pelatihan-pelatihan. Kalau di pendampingnya, di PMO sama BA itu pelatihan 5 hari, dari mulai untuk proses pendampingannya, proposal bisnisnya, cara mencari mitra, laporan keuangannya, dan lain sebagainya. Pengurus KDKMP-nya kita juga latih kurang lebih 2-3 hari. Ini dalam rangka inovasi untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, agar ketika nanti bangunan fisiknya sudah siap, bangunan kapasitas building pengurusnya, manusianya ini juga siap. Inovasi-inovasi yang kita lakukan, yang tadi SIMKOPDES, kita mewajibkan setiap KDKMB ini terhubung secara digital dengan Kementerian Koperasi. Ini untuk menjawab tantangan zaman, bahwasanya hari ini yang namanya digitalisasi sudah tidak bisa dielakkan lagi. Jadi setiap pengurus dan pengelola KDKMP ini harus terpapar informasi dengan baik, harus tahu bagaimana memetakan potensi desanya. Karena menariknya KDKMP ini tidak hanya etalase untuk retail. KDKMP ini kita desain selain sebagai etalase untuk barang-barang subsidi pemerintah, tetapi juga bisa untuk etalase barang-barang yang tadi disampaikan, UMKM, potensi desa yang ada di desa tersebut, sehingga peran KDKMP ini menjadi sebagai sebuah agregator atau konsolidator ekonomi di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Ini tentu kolaborasi yang jika nanti berhasil, dan kita berharap ini berhasil, akan menjadi ekosistem ekonomi yang luar biasa, karena masyarakat desa akan memiliki lembaga ekonomi mereka sendiri, yaitu koperasi, dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Jadi mereka belanja di koperasi, keuntungannya akan menjadi SHU, SHU-nya akan dibagi lagi kepada mereka. Mereka punya lembaga usaha yang kemudian dikelola sendiri oleh mereka. Kehadiran kami hanya untuk membantu kelahiran dan memfasilitasi untuk kemudahan-kemudahan. Kalau tadi Anda mengucapkan selamat ke NTV, seharusnya saya mengucapkan selamat kepada Anda ya. Baru masuk kabinet tapi sepertinya inovasi sudah oke lah ya. Tapi Pak Nurdin, mungkin ada catatan yang bisa diberikan sebagai pengusaha, mungkin di lapangan kan kadang pengusaha itu, kalau apalagi kalau UMKM ya, terkendala dengan birokrasi lah, aturan atau apa, Pak? Ya, saya kira yang paling penting adalah apa yang dikatakan Ibu Wamen tadi, pendampingan asistensi terhadap
apa yang akan dikerjakan oleh koperasinya, Business assistant tadi ya. kemudian capacity building daripada SDM-nya, dan juga bagaimana mereka memilih line of product sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa itu. Jadi konsepnya itu harus dengan membuat pertama itu bisnis plan-nya menurut saya koperasi. Jadi itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh UMKM atau UKM, ya. Jadi kalau dimulai dari bisnis plan, inilah yang dikatakan dengan bagaimana menjalankan daripada bisnis plan ini. Tentunya sumber daya apa yang ada di situ sudah ditentukan bahwa ini adalah misalnya membuat daripada pabrik tempe dan tanaman tempe kedelai di situ, lokal ya, berbasis lokal yang ada di situ. Atau misalnya di situ terdapat sumber daya mineral untuk tambang, ini yang mau dikerjakan. Atau terdapat di situ sumber-sumber energi, misalnya PLTA, air ada di situ, kemudian ada tenaga surya itu bagus di situ. Itulah penggerak energi nanti untuk mendukung daripada koperasi yang sudah mereka buat bisnis plan-nya ini. Jadi setelah itu dia didapat bisnis plan-nya itu, yang utama bagaimana menjalankan itu, organisasinya seperti apa, dan siapa mengerjakan apa, dan pemerintah harus turun mengawasi daripada bisnis plan yang sudah dibuat ini. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Kan rencananya pemerintah akan membiayai daripada koperasi ini. Ya. Dan juga mungkin direncanakan bahwa Koperasi Merah Putih ini harus melakukan pengembalian daripada investasi yang digelontorkan oleh pemerintah. Sehingga harus ada profit and loss-nya dong. Apakah profit sekarang, apakah loss, atau bagaimana yang harus dilakukan selanjutnya supaya ini tetap berjalan. Jadi kuncinya itu adalah pemerintah harus melihat daripada ekosistemnya daripada koperasi itu, sehingga nanti ini bisa berkelanjutan. Ya. Kalaupun di awal dia masih tetap rugi, itu harus dilihat daripada bisnis plan-nya. Kapan dia harus mulai return-nya, kapan dia harus terus investasi. Dan kemudian bagaimana pasca daripada produksinya, atau pasca panennya, atau pasca miningnya. Ya, ini penting sekali soal pendampingan tadi ya, Pak Betul. Nurdin ya. Ada komentar, Mbak Mamin? Iya, pendampingan memang yang menjadi hari ini selain pembangunan fisik, kita bangunkan fisik di setiap desa Kelurahan Merah Putih. Hari ini sudah ada 6, hari ini kita sibuk untuk pengumpulan titik lahan, Bang. Jadi semua perangkat yang kita punya dari mulai Kementerian Koperasi lewat Korwil sampai dengan dinas-dinas koperasi di kabupaten kota beserta dengan PMO tadi. PMO itu ada sekitar 1.104 PMO, ada 8.000 BA, Business Assistant, yang hari ini menjadi perangkat Kementerian Koperasi kita turunkan di bawah untuk melakukan percepatan-percepatan. Di antaranya yang terdekat ini adalah inventarising titik lahan untuk mempercepat pembangunan, kira-kira begitu. Sekarang sudah ada 16.500 titik lahan siap bangun, yang sudah mulai bangun ini ada angka 10.800, sehingga targetnya nanti bulan Januari itu sudah ada 20.000 berdiri. Nah, seiring dengan itu, pendampingan itu juga menjadi fokus kami untuk tadi memetakan potensi yang ada di desa tersebut, mendampingi pembuatan atau penyusunan proposal bisnis, karena kita selalu menyampaikan baik kepada pengurus atau pengelola koperasi maupun kepada pendamping bahwasanya koperasi yang sekarang ini harus menjadi koperasi yang modern. Istilah anak mudanya mungkin koperasi reborn. Reborn. Jadi selalu yang kita sampaikan adalah harus dikelola secara profesional, dan ujungnya nanti harus ada untung. Jadi kita selalu menyampaikan bahwa
koperasi itu setiap rapat anggota yang dibagi adalah SHU, sisa hasil usaha, keuntungan ya. bukan sisa hasil hutang. Bukan masalah juga. Jadi kita selalu menanamkan itu dan pendampingan itu terus kita maksimalkan beserta dengan seluruh komponen yang ada. Jadi menariknya juga kita ini di KDKMP ada Satgas nasional sampai tingkat Satgas kecamatan yang itu setiap kepala daerah menjadi ketua Satgas. Jadi setiap kepala daerah juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memastikan bisa langsung KDKMP juga ya. ini bisa berjalan dengan baik, pendampingannya berjalan dengan baik, hasilnya berjalan dengan baik, dan sampai akhirnya nanti beroperasionalisasi bisa berjalan dengan maksimal. Oke, baik. Menarik sekali, tapi kita harus rehat dulu sejenak ya, Pak Nurdin, Mbak Wamen, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.